Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang tamasya ke surga. Kemarin kita sudah sedikit banyak membahas tentang beberapa hal dalil dan hujah tentang adanya surga, tentang balasan-balasan, tentang segala macam terkait dengan apakah surga ada, apakah surga hari ini adalah surga yang dulu dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah bahas. Kita masuk di pembahasan selanjutnya, yakni pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Surat pinten? Ayat nomor Bu? Ayat apa? Az-Zumar. Masya Allah. Ayat yang ke 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, dibawa ke dalam surga berbondong-bondong. Ini juga kemarin sudah saya tegaskan, orang masuk surga itu enggak umpet-umpetan. Delik. Wong Purbalingga itu napa? Mlebu karo umpetan niku napa, Pak? Mboten, enggak begitu, tapi kayak pawe. Kayak pawe bareng-bareng, bondong-bondong, sama-sama rombongan berjamaah. Nah ini salah satu sifat penghuni surga. Jadi bukan sendiri-sendiri, umpet-umpetan, ya, dewek-dewek, enggak. Maka dari sekarang kita harus menyadari bahwa manusia-manusia penghuni surga itu adalah manusia yang paling bisa berjamaah, berkolaborasi, bareng sesrawungan. Itu manusia penghuni surga. Ora dewek-dewek, koyako nyong ya nyong, Rika ya Rika, enggak. Penghuni surga itu orang yang perhatian, sangat perhatian dengan saudara yang lain. Karena besok masuknya juga ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bareng-bareng, sama-sama. Begitu. Walaupun memang Bu, Kak, hidup bersama itu ya pasti akeh kendalane, singgungan, napa malih keserimpet lidah begitu ya, koyok-koyokan, irenan, ya, ala kulli hal hidup bersama itu akan lebih baik daripada sendiri-sendiri. Makanya sholat berjamaah itu pahalanya juga lebih banyak. Meskipun ya ribet kan, badane disit, ngenteni liyane, urung sing segala macamnya. Tapi itu akan lebih banyak pahalanya. Begitu pula. Karena di situ terlatih sabar, terlatih peduli, dan akan banyak manfaat dari hidup berjamaah. Nah, begitu pula penghuni surga besok.
Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dibawa masuk ke dalam surga itu zumara, rombongan, berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka, disiapkan krek, masya Allah, disambut. Dan wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan berkatalah kepada mereka penjaganya dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan salamun alaikum, kesejahteraan, selamat atas kalian, berbahagialah kalian, tibtum fadkhuluha khalidin. Ayo masuklah kamu ke surga ini, kekal di dalamnya. Itu sudah dikasih tahu dari awal. Masya Allah. Ayo, kamu nanti akan bahagia selamanya. Kamu nanti akan menikmati keindahan selamanya. Wis langka sing jenenge rekasa, wis langka sing jenenge sabar. Bengkek apa maning? Sabar aja udah nggak ada dalam surga itu, Pak. Padahal saya wong sabar itu kan pahala. Itu nggak ada, wis nggak bisa sabar. Wong kalau di surga baru aku kayaknya enak minum susu, wah langsung datang. Wih, ora perlu nunggu, Pak. Nang dunia pripun? Wis kepingine kawit ganu ya ora kesem badan. Itu dunia karpe akeh, tapi ya terbatas. Kalau di surga enggak begitu. Dan masya Allahnya selamanya bahagia kok selamanya. Karena enggak mungkin setelah dari surga terus pindah keluar. Oh rasida kok ngene maring neraka maning. Enggak. Oh kok neng surga kok orang manut temen beling temen. Apa? Sekarepe dewek, ya nang surga itu memang sekarepe dewek, Pak. Wis monggo arep jungkir balik, arep mudah terserah. Ibadahnya ya emang habiskan nikmat. Enggak ada kewajiban-kewajiban lain lagi, enggak ada rekasa lagi, enggak ada gitu loh. Tenang badan. Nah, jadi sabarnya itu kalau mulane nek kon aku kudu sabar tekan kapan? Ngaten Pak nggih. Masa sabar baik. Ya sabar selama masih di dunia. Ya kudu siap rekasa selama masih hidup. Begitu. Nanti Pak ditunggu kalau sudah masuk surga, sudah selesai betul-betul menjadi hamba yang merdeka. Ngaten nggih? Merdeka. Sing temenan asli sejatinya merdeka. Bagaimana, Pak? Seneng dunia mau urung merdeka. Apa banding nek duwe utang. Peringati kemerdekaan, merdeka utangnya siake si mumet. Memperingati kemerdekaan, merdeka. Seneng dunia urung merdeka, kita masih belum merdeka karena masih banyak ujiannya. Kalau masih merdeka sesungguhnya nanti kalau kita sudah masuk surga lah,
baru asli hakiki merdeka. Ngisi semu. Ya masih perlu perjuangan. Apa beragustusan orang berjuang maning? Pahlawan dulu berjuang memerdekakan. Pahlawan sekarang, orang-orang sekarang ya berjuangnya mempertahankan kemerdekaan juga jauh lebih susah. Itu juga perjuangan begitu. Jadi kalau masih di dunia itu ya masih perjuangan terus. Oke? Seperti itu. Nanti merdeka hakiki itu kalau sudah di akhirat, karena nanti sudah selamanya bahagia. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ya terus harus bersiap untuk terus melaksanakan amal soleh, untuk terus melaksanakan sholat 5 waktu, bangun di malam hari, banyak-banyak sedekah, begitu ya. Yang semua itu sebenarnya kalau mengikuti hawa nafsu berat. Berat betul Pak? Berat. Ngewehna aku duwe duit 500.000 tersedekahna apa betul? Apot golete angel-angel kok. Rekasa-rekasa kok. Nah, masa arep tep weh nah mung abot mboten? Abot kalau kita berpikirnya dunia. Tapi kalau ini dalam rangka perjuangan, wong aku arep badhe tumbas surga, wong saya mau menggadaikan dunia ini untuk surga, dados enteng mboten? Enteng. Oh, jangankan 500.000, nek aku duwe 5 miliar petak coba nek duwe sote. Ya enggak, ini memang harus mental kita, Bu. Mental kita Bapak sekalian. Karena memang ya kebahagiaan mana yang tidak membutuhkan pengorbanan. Jangankan kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia yang sementara saja butuh pengorbanan, butuh berjuang kok. Masa bahagia akhirat kita mau leha-leha santai-santai, enggak kita bayar dengan bayar yang mahal. Nah terus kita bisa ngetahu gimana? Ya iman, ini perkara iman. Pembahasan kita ini akidah, hal yang penting. Maka kita hari ini kita betul-betul biar tampakkan, oh iya ya ada surga nanti yang kita ingin raih, sehingga kita mau bersungguh-sungguh. Kalau sudah begitu, sudah di dunia ini akhirnya prinsipnya kayak pahlawan gitu. Kalau kita tahu betapa nanti kita akan masuk surga bondong-bondong dan selamanya, maka prinsip hidup di dunia untuk beramal soleh itu rawe-rawe rantas, malang-malang putung, pokoknya dilakoni siap, sing penting oleh surga. Ngaten Pak nggih? Nggih. Dan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sehingga apabila mereka sampai di neraka dibukakanlah pintu-pintunya. Berarti surga dan neraka juga ada pintu, sama-sama punya pintu. Nggih, sama-sama ada pintunya. Tanpa menggunakan penghujung wawu sebagaimana pada ayat ke-73, sebagian ulama berkata wawu itu adalah wawu 8 yang masuk ke dalam pintu-pintu surga, karena memang pintu surga berjumlah 8, sedangkan neraka cuma 7. Jadi ia tidak dimasuki wawu lagi. Ini beberapa tafsiran terkait dengan pintu surga dan pintu neraka. Ada berapa pintu surga? 8. Sedangkan pintu neraka ada 7. Pilih pundi?
Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita masuk ke dalam surganya Allah. Dari pintu mana? Pilih pintu pundi, Pak? Hah? Wah, monggo masing-masing bebas. Sing penting siki bisa mlebu surga di situ, ngaten nggih? Nah. Dan coba renungkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat surat Shad. Ayat yang ke-50 sampai 51. Jannati adnin mufattahatan lahum abwab muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihah kasiratin wa syarab. Surga Aden, Jannati Aden. Surga Aden itu termasuk salah satu surga yang apa? Di atas, yang paling nikmat, yang spesial. Kata Allah, surga Aden itu pintu-pintunya mufattah, terbuka bagi mereka, bagi orang-orang soleh tentunya. Di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan. Apa itu? Tiduran leyeh nyantai. Nganggur pancen penghuni surga niku, Pak. Seranana kerjaan ora macul maning orang ngode maning ora napa malih dagang maning ora embret maning wis gare leh menikmati apa maning gitu. Ora lake kondangan maning enggak itunya ya, pokoknya sing rekasa wis langka dari sing kepenak ketok sambil meminta buah-buahan muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihah, layah kemudian cuma kepingin mangan buahan surga ya. Lah enak temen kayak nenek mangan apel teka. Yang sifat buah-buahan ini kasih roh sangat amat banyak. Wis apa baik anak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam buah, bahkan buah yang tidak pernah kita tahu pun ada. Dan wasyarab, dan minuman surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjaannya mung layah-layah ya, mangan turu, disiapkan segala macam kebutuhan yang dia inginkan. Tapi pintu surga itu masih terbuka. Berbeda dengan pintu neraka dalam surat Al-Humazah ayat 9 dari 8. Kalau disebutkan sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, atau ayat 9-nya sesungguhnya api itu ditutup rapat. Jadi kalau neraka itu sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kalau neraka begitu masuk penghuninya semua terus langsung ditutup, nggak ada yang mengakses di dalamnya, disiksa. Tapi kalau pintu surga masih terbuka, karena yang kemarin saya sampaikan masih ada kemungkinan penghuni surga terakhir yang nanti akan masuk, karena ada istilahnya Jahannam miyun. Sudah saya sampaikan kemarin nggih? Oh belum. Jahannam miyun ini pun apa? Mantan penghuni neraka.
Kalau tadi tak sampaikan penghuni surga itu selamanya, berarti tidak ada mantan penghuni surga. Bar surga mari ngendi? Ya lara mari ngendi-endi mlebu surga wis selamanya menjadi ahli surga. Jelas? Tapi kalau penghuni neraka ada yang cuma mampir. Nah, kok bisa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Enak badan? Orang yang sudah syahadat, Bapak Ibu sudah syahadat belum? Sudah Islam? Kata Nabi, dakhalal jannah. Kalimatnya menggunakan fi'il madhi, artinya pasti. Orang sudah Islam selama belum batal syahadatnya pasti masuk surga. Tenang badan. Ini pasti Bu. Sudah syahadat Bu? Pasti masuk surga. Loh, nek kayak ku ya wis syahadat bae ora usah ibadah. Orang yang sudah masuk Islam dipastikan masuk surga. Iya betul. Tapi lah masuk surga itu kan tingkatannya bermacam-macam. Ada yang bi ghairi hisab. Ora perlu hitung-hitungan. Ada yang masuk yaumil mizan bil hisab, berarti dia harus dihitung dulu. Karena orang yang sudah syahadat ada yang getol ibadahnya wis antara ibadah amal soleh dan kemaksiatannya memang berbanding terbalik, banyak amal solehnya wis ora sempat maksiat bahkan nang dunia. Ya wong-wong orang-orang yang begini yang amal ibadahnya sudah terlalu banyak wis ora perlu hisab dan mau ngapa maning. Nah, apalagi meninggalnya husnul khotimah, meninggalnya dalam keadaan sholat, bacaan Qur'annya khataman tiap bulan misalkan, sedekahnya ya wis ora hitungan. Nah, ini orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisab. Tapi ada juga orang yang ST MJ sholat terus maksiat ya tetap jalan, sholate iya maksiate ya iya lah. Wong-wong begini kan bingung nggih. Ya kayaknya muslim tapi oleh maksiat. Ya jere ngakune Islam syahadat sih tapi ora tahu keteneng masjid. Lah orang-orang begini ini nanti akan ditimbang. Ada yang akhirnya masuk surga tapi mampir dulu di neraka. Berapa tahun? Ada yang mampir cuman sehari. Ada yang mampir cuman setahun. Ada yang cuman mampir seabad. Kurun badan? Hah? Sedinten mohon Bu? Hah? Seharinya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Wah nanti kita bahas itu di dahsyatnya neraka. Kalau kepingin ngerasain dan ingin membandingkan betapa luar biasanya siksa neraka, naudzubillah. Kita itu seorang muslim jangan pernah bercita-cita untuk lah ora apa-apa lah. Kayaknya mampir nang neraka kok bareng artis-artis naudzubillah min dzalik. Jelas? Nah, jadi memang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak ada baina manzilatain antara orang mlebu surga, orang mlebu neraka, ngomong setengah-setengah neng antara enggak ada. Tidak ada tempat antara surga dan neraka. Yang ada adalah surga dan adanya neraka.
Orang-orang yang sudah Islam, sudah syahadat, sudah ngaku Islam tapi maksiatnya banyak dan perlu dicuci oleh Allah di neraka, ya dampirna nang neraka. Merasakan betapa azab neraka yang amat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan berharap pokoknya bisa masuk surga tanpa hisab. Itu pilihan yang Allah minta. Makanya kata Allah dalam surat At-Tahrim itu menyampaikan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah, jangan sampai pokoknya aja ngasih. Jagalah kamu dirimu kok wahai hamba, kamu sendiri nggak boleh jaga. Dan siapa lagi yang dijaga? Dirimu dan keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dari apa? Api neraka. Ini ayat ditujukan kepada muslim, orang yang sudah Islam, orang yang sudah syahadat, yang harusnya masuk surga, ya, tanpa harus masuk neraka. Karena ada memang penghuni surga yang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Itu nggak boleh, jangan. Itu bukan opsi bagi orang beriman yang sejati. Begitu Bu? Sepakat? Sepakat. Ini cita-cita kita masuk surga bi ghairi hisab, langsung tanpa ada siksa. Bahkan jangan ada siksa kubur juga. Jangan dipersusah, harus ngesot dulu ya, disirot. Pokoknya wes, gampang langsung dipermudah. Amin Allahumma amin. Mulane ya harus banyak-banyak amal soleh. Jangan tergiur dengan maksiat walaupun cuman sedikit lah, semending iki lah. Masa itu yang semending itu nanti yang menjadi penyebab apa? Rekasanya nanti di perjalanan menuju surga. Semending malah keterusan. Ngakune semending tapi bola bali ya, jadi ini akeh mboten. Itu maka tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, dan tidak ada dosa besar kalau ditobati. Begitu. Dosa kecil jangan diremehkan, itu nanti juga akan menjadi dosa besar. Begitu. Dosa besar jangan khawatir kalau kita datang dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku prinsipnya. Maka dalam Sahih Bukhari Muslim kita lanjutkan, masih dalam pintu-pintu surga. Fil jannah samaniyatu abwab. Di dalam surga kata Nabi itu ada 8 pintu. Pintu surga ada berapa? 8. Babun minha yusamma ar-rayyan. Nah, ini betul. Ada pintu yang namanya Rayyan yang dimasuki la yadkhuluha illa shaimun, yang tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Oh, ada pintu khusus ternyata. Mung wong sing puasane bener, puasane apik, yang wajib dijalankan, yang sunnah ditambah. Masya Allah. Satu hadis lagi dari, waktunya cepat banget ya. Memang karena saya yang terlambat, mohon maaf ya Bapak Ibu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man anfaqa zaujaini fi syai'in min asya'i fi sabilillah. Barang siapa yang berinfak
dengan sepasang unta atau kuda atau lainnya di jalan Allah. Nate Pak? Infak unta atau infak kuda? Nate boten? Oh dereng, niki diniati berarti. Orang duwe unta ya wedhus. Orang duwe wedhus ya ayam. Orang duwe endok, lah maka sedekah Jumat endok lah tempe bae wong aku mangane bae tempe. Walah. Semampunya seadanya, tapi diniati. Begitu nggih? Anak masjid, orang duwe motor, aku duwe motor loro, wah infakna siji. Loh, onta niku harganya pinten, Pak? Sekarang ratusan juta. Oh, berarti infaknya standarnya segitu. Duwe mobil, infakna mobil. Nah, ini barang siapa yang berinfak bahkan sepasang nih Ibu. Lanang wadon berarti loro. Nek arep infak Avanza loro sisan. Orang mung siji nek arep ayam ya loro sisan. Jagone karo aja dipilihna sing paling elek, wadon elek, kunteten lah ya Allah. Maka kata Allah, man anfaqa zaujaini fi syai'in min asya'i fi sabilillah du'iya min abwabil jannah. Maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Apa? Wahai ya Abdullah, hada khairun. Wahai hamba Allah, pintu ini lebih baik. Masya Allah. Jadi rebutan pintu surga ngene lewat ngene bae leuwih apik. Siapa yang punya kebiasaan infak, Masya Allah. Barang siapa yang rajin sholat, subuhe sholat, duhure sholat, asare ya kelakon, maghribe isih semangat, isane ora keturun, terjaga sholat 5 waktu bahkan ditambah dengan sunnah-sunnahnya, maka ia dipanggil di pintu sholat. Ngene sholat lebu Quran apa namanya, kalian adalah ahli sholat, sini masuk dengan pintu sholat. Barang siapa yang berjihad, yang memperjuangkan agama Allah, menghidupkan syiar dakwah, membela, melawan penjajah dulu, mempertahankan apa negara, mempertahankan umat, berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang rajin sodakoh, ini tadi berinfak dengan sodakoh beda ya. Karena infak itu biasanya barang yang paling disukai dan nilainya besar, langsung. Sodakoh itu apa namanya, diganjar pahala yang rutin, yang remeh, yang cuman memberi ini, cuman memberi itu sedekah. Barang siapa yang rajin sedekah, berarti continue, walaupun cuma sewu tapi rajin, maka ia masuk dari pintu sodakoh. Dan barang siapa puasa, maka ia dipanggil dari pintu Rayyan. Kemudian Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setiap orang dipanggil dari pintu-pintu tersebut? Adakah orang yang dipanggil dari kesemua pintu? Maksudnya dewek-dewek, berarti aku engkau dihitung sholat, dihitung sendiri-sendiri, atau ada orang yang dipanggil oleh semua pintu? Begitu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya na'am, arju an takuna minhum.
Ya, dan aku berharap bahwa engkau termasuk dari mereka. Berarti ada orang-orang yang memang bisa masuk dari pintu yang mana saja karena semua ibadahnya baik. Masya Allah. Gari milih. Turun badan. Masya Allah. Kita cukupkan. Ada beberapa hadis lagi. Oh, nanggung. 2. Maka kemudian ma minkum min ahadin tawaddu'a fayubaligu au fayusbihul wudu summa yakul. Siapa di antara kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya lalu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maos niku mboten setelah wudu kecuali illa futihat lahu abwabul jannah samanina yadkhuluna minha ayyaha sya'a, maka dia akan dipanggil dari pintu surga, dibuka pintu surga, dia diperintah untuk masuk dari 8 pintu surga itu, milih mana terserah yang mau dimasuki. Wah, 1 amalan ketika habis wudu berdoa asyhadu alla ilaha illallah la ilaha illahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dalam Abu Dawud menambahkan setelah tasyahud dengan membaca Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, ini sama. Nanti dia akan diberi kesempatan untuk masuk pintu surga dari arah manapun. Maka salah satu amalan yang boleh menjadi andalan menjaga wudu. Sahabat yang menjaga wudu, batal wudu, bahkan terompahnya sandalnya, beliau belum masuk surga, sandalnya sudah terdengar di surga. Bolak-balik wudu masuk angin. Ma min muslim terakhir. Yatawaffa lahu salasatun minal waladi lam yablughul khinsah illa talaqahu min abwabil jannah samanina min ayyiha sya'a dakhala. Jika seorang muslim mempunyai 3 orang anak yang belum balik kemudian meninggal dunia, ada Bu? Sudah 3? Oh belum. Kalau 3 meninggal dunia sebelum balik dan bapak ibunya ikhlas, tidak ngungkit-ngungkit, tidak memperkarakan, tidak macam-macam, ikhlas pokoknya, illa talaqauhu, kecuali mereka menjumpainya di pintu-pintu surga yang 8 dan ia bebas masuk dari pintu mana saja yang disukainya. Masya Allah. Jadi kalau anaknya meninggal jangan sedih, apalagi belum balik, masih bayi, masih kecil, itu tabungan surga. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Barangkali masih ada 5 menit Pak Bu. Barangkali mau ada pertanyaan. Pertemuan depan kita bahas luasnya pintu surga. Nah, pintu surga tadi ada berapa? 8. Besok kita bahas luasnya itu seberapa. Aja-aja ya, nanti kita bahas dengan dalil-dalil sahih insyaallah. Silakan jika ada bertanya, saya tutup dulu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.